pertanyaan publik. Banyak kan publik bertanya, emang PKS ini nggak punya tokoh apa, nggak punya kader apa? Lalu kami memunculkan nama Pak Sohibul Iman. Di dalam politik kan kita bersiap-siap. Karena Pak Anies belum mendapatkan perahu yang cukup, ya kita buat jaga-jaga juga. Kalau tentu saja kami mengantisipasi segala berbagai macam situasi. Karena tadi dalam pilkada bisa aja ada operasi politik, ada manuver politik yang mengakibatkan Pak Anies nggak bisa berlayar. Ketika capres pengusung Mas Anies dan Sandiaga, kami hanya jadi ketua tim ses. Kami ikhlas menerima itu semua. Ketika kami juga banyak tokoh, kami sudah mendukung Mas Anies. Jadi saya kira wajar kalau kali ini kami menyiapkan ya tokoh kami. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Bang Iqbal, selamat malam. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum semuanya. Oke, Bang Iqbal, PKS ini lagi viral hari ini Bang Iqbal. Jadi Bang Iqbal langsung saja, apakah PKS ini benar tidak sedang menggertak Anies dan juga parpol lain yang punya minat mengusung Anies di Jakarta? Ya kalau tetap menginginkan dukungan PKS untuk Anies, PKS harus menjadi partnernya Anies, harus menjadi wakilnya Anies. Apakah itu yang sedang diusahakan oleh PKS? Ya, saya kira kehadiran nama Pak Sohibul Iman senior kami adalah bagian dari pertanyaan publik. Banyak kan publik bertanya, emang PKS ini nggak punya tokoh apa, nggak punya kader apa? Lalu kami memunculkan nama Pak Sohibul Iman. Munculnya nama Pak Sohibul Iman bukan berarti kami tidak mendukung Pak Anies, karena untuk jadi calon gubernur itu dan pilkada itu ada calon gubernur dan wakil gubernur. Dan karena kami tidak bisa mengusung sendiri, kami hanya memiliki 18 kursi. Untuk maju itu 22 kursi, tentu saja kami memerlukan partner lain. Nanti seandainya Pak Anies mendapatkan perahu dan pasti maju, tentu saja ini akan lebih bagus. Bagaimana nanti Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berkolaborasi untuk maju di Jakarta. Jadi harus dipisahkan memunculkan nama Pak Sohibul Iman dengan tidak mendukung Pak Anies. Karena tadi di dalam politik kan kita bersiap-siap. Karena Pak Anies belum mendapatkan perahu yang cukup, ya kita buat jaga-jaga juga. Kalau ternyata Pak Anies tidak mendapat dukungan dari partai lain, karena kami tidak bisa maju sendiri. Sehingga Pak Sohibul Iman kami siapkan. Kalau Pak Anies tidak berkenan maju, atau tidak punya halangan tetap tidak bisa maju, tentu saja Pak Sohibul Iman akan kami siapkan untuk calon gubernur. Tapi kalau memang nanti Pak Anies dapat perahu, dapat dukungan, dan kami siap mengawinkannya sebagai calon wakil gubernur. Kira-kira begitu. Oke. Tapi bersiap-siapnya ini yang disodorkan adalah Pak Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur ya, bukannya bersiap-siap sambil menunggu Pak Anies dapat tiket dari parpol lain, Pak Sohibul disiapkan sebagai bakal cawagupnya Pak Anies. Karena ini berbeda nih, Bang Iqbal. Siap-siapnya lebih kemana? Sebetulnya niat utama PKS yang mana ini? Ya karena pemilunya masih dinamis, lebih 2 bulan lagi ya, tentu saja kami mengantisipasi segala berbagai macam situasi. Karena tadi dalam pilkada bisa aja ada operasi politik, ada manuver politik yang mengakibatkan Pak Anies nggak bisa berlayar. Dan kami tentu saja sebagai partai politik tentu saja harus bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jadi Pak Sohibul Iman adalah seorang senior, mantan presiden partai, mantan wakil ketua DPR RI, alumni Jepang, mantan rektor, tentu saja sosok yang sangat kompeten untuk di Jakarta. Oke, Mas Huda, ada kekhawatiran dari PKS Mas Anies tidak bisa berlayar, tidak bisa mendapatkan tiket untuk maju di Jakarta. Bukankah sejauh ini PKB melalui DPW-nya itu sudah mengusulkan nama Anies, sudah menyatakan dukungan kepada Anies, dan kalau memang PKS serius ingin mendukung Anies juga, sudah 2 partai sebetulnya yang menyatakan keinginan untuk mendukung Anies secara serius. Jadi apakah PKB melihat ada hambatan besar untuk Mas Anies sampai bisa tidak jadi maju di Pilgub Jakarta? Nah, itu Mas Iqbal yang paham saya kira. Terkait dengan ada opsi-opsi skenario yang sangat pahit, Mas Anies nggak bisa maju. Tapi saya kira terjawab ya, tadi diskusi kita, proposal Mas Iqbal saya kira clear, dan sebagaimana analisa yang tadi kita diskusikan, saya merasa PKS mengusung Mas Sohibul Iman clear sebagai kader, yang partai harus begitu, menyiapkan kader untuk maju dalam berbagai kompetisi. Dan tadi disampaikan proposal pertamanya
untuk disandingkan dengan Mas Anies. Nah, pada konteks itu saya kira wajar, saya kira PKS sebagai pemenang di Jakarta dan saat yang sama membaca politik secara realistis, karena pilkada memang soal sosok, tidak hanya soal mesin partai. Saya kira ideal itu Mas Anies sama Mas Sohibul Iman, saya kira ideal untuk berkompetisi. Bang Iqbal, tadi kita sudah bahas ini, apakah sebetulnya manuver PKS hari ini itu ada kaitannya dengan tawaran kursi Cawagup yang dilayangkan oleh koalisi Prabowo? Ada kaitannya nggak sih, Bang Iqbal? Ya, saya kira juga itu kan istilahnya omon-omon ya. Kita nggak tahu detail siapa yang menyebutkan, dari mana sumbernya. Yang jelas kami sebagai partai politik juga kan selalu ditantang oleh publik. PKS ini apa nggak punya kader, apa nggak punya tokoh? Dan ini tentu saja menjawab pertanyaan publik itu. Jadi bagi kami, ini adalah momentum. Kehadiran Pak Sohibul Iman pada pilkada kali ini momentum, karena kami juga pernah menang pemilu, ya nggak bisa mengusung juga. Ketika capres pengusung Mas Anies dan Pak Sandiaga, kami hanya jadi ketua tim ses. Kami ikhlas menerima itu semua. Ketika capres kami juga banyak tokoh, kami sudah mendukung Mas Anies. Jadi saya kira wajar kalau kali ini kami menyiapkan ya tokoh kami, ya itu juga penting bagi perjalanan PKS ke depan. Dan tokoh ini juga tentu saja menjadi sangat pantas, sangat layak untuk sebagai gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Oke, baik. Bang Iqbal, jika ternyata Gayung tidak bersambut ya, ternyata Anies tidak berlabuh dengan PKS begitu ya, apakah PKS sudah menyiapkan skenario berikutnya? Dan kalaupun Sohibul Iman tidak juga mendapatkan Bacawagup, apakah mungkin malahan Sohibul Iman nanti bersanding, ditawarkan untuk ke koalisi Prabowo bersanding dengan RK? Ya, semuanya masih panjang ya proses ini, saya kira. Untuk itu memang kita perlu berhati-hati, perlu mendalami lebih jauh secara sensitif juga, survei dan lain-lain. Tetapi lagi-lagi hubungan PKS dan Anies itu sudah sangat dekat. Kami sudah berkomunikasi sejak lama, pernah memenangkan pemilu bersama. Tentu saja ini menjadi value, nilai yang tidak mudah dihapus, tidak mudah dipisahkan. Ya, dan kami memahami tentu saja pemilih PKS pasti tentu saja juga ada yang berharap tetap bersama Pak Anies. Dan kami mendengar semua aspirasi itu, para tokoh, para ulama, ya, para tokoh-tokoh politik juga menyampaikan aspirasi itu. Tetapi ini semuanya belum final. Tentu saja kita lihat nanti kalau memang Pak Anies bisa bergabung berlayar dengan Pak Sohibul Iman, saya kira ini sebuah kekuatan yang dahsyat bisa memenangkan pemilu di Jakarta ini.